Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Supriyadi Pro. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar. Untuk kali ini saya akan mencoba berbagi lagi ya, sharing lagi tentang cara memasang theme. Ya, ada dua cara nanti memasang theme atau tema atau template ya di WordPress di localhost. Meski di localhost, nanti jika suatu saat Anda membeli hosting, nanti pada prakteknya tidak beda ya, sama saja. Gimana? Kemarin untuk install localhostnya udah sukses atau belum? Saya doakan semoga sukses ya. Diberikan kemudahan untuk selalu diberikan kemudahan untuk belajar mendapatkan ilmu baru ya. Karena kita wajibnya hanya belajar, terus nanti hasilnya yang maha kuasa ya. Kita tidak diberi kuasa untuk mudah tidaknya kita mendapatkan sebuah ilmu ya. Cara yang akan saya sharingkan ini mungkin saja bisa saja berbeda dengan rekan-rekan yang lain atau master-master yang lain, bisa saja ya, tapi pada umumnya kayaknya sama karena pada dasarnya ilmu itu luas. Jadi kalau ada yang beda sedikit, mohon dimaaf. Semoga saja, intinya semoga ini ada manfaatnya bagi Anda semua. Langsung saja ya. Kita kemarin udah nginstal website WordPress ya, websiteku ini. Kita simpan aja websiteku. Ya, kita tulis di sini localhost, kemudian websiteku wp-admin. Nuh, istriku mau berangkat kerja. Itu kali duit. Kok ninggali duit ini mau. Kita login ya, kita login akunnya. Kok kesini kita kliknya websiteku bener ya, websiteku bukan ini. Yang jika Anda menginstal beberapa WordPress dengan masing-masing nama yang membedakan ini localhost, ini websiteku. Ini nanti kalau udah beli domain lebih gampang. www apa wp admin. Iya, ini website. Oh, ini kecil websiteku. Kemudian usernya web ya, usernya web ini aja. Pas copy passwordnya web. Kemudian ini ingat saya. Loh, kok nggak masuk? Iya, ada yang salah kali ya. Ini webku ini. Salah ini. Webku. Salah, bro. Nah, hal-hal kayak gini nih sebenarnya yang akan saya sharingkan juga. Ini hal sepele tapi kadang kita kalau kurang pengalaman nggak tahu salahnya di mana kok nggak bisa masuk. Nah, kita sudah masuk di dashboard ya. Dashboard. Karena kita akan membahas cara mengganti template. Kita pilih tampilan, tema. Nah, ini yang kemarin kita install. Secara default terinstall kayak gini ya. Ini bawaan WordPress. Sebenarnya nggak jelek-jelek juga, ini bagus.
apa, udah ada menunya ya. Oh, kemarin saya coba ya, hapus dulu. Hati-hati. Oke. Istriku berangkat bro ke sekolah. Bu guru katanya. Iya, kita coba lihat menunya dulu. Saya hapusnya dulu biar nanti gak kacau. Nanti akan kita bahas di lain waktu ya. Ada beberapa menu. Kita hapus saja. Secondary kita hapus. Ini cuplikan aja sekalian. Top menu hapus. Ya, hapus. Ini ya biar menunya hilang. Seperti bawaannya, nanti Anda bingung. Ya kayak gini. Ini tampilan defaultnya. Kemudian kita akan mengganti tema atau menambah tema yang nanti bisa Anda praktekkan dengan mudah ya. Di sini nanti saya akan memberikan dua cara. Yang pertama dengan cara mencari di sini. Ya, di sini ini gratis semua, ini disediakan WordPress, bagus-bagus kan sebenarnya. Secara SEO sendiri standar ini. Tinggal kita pinter-pinternya aja, banyak. Astra juga ada, Generate Press. Nah, seumpama kita pilih ini ya, seumpama kita pilih Astra ini aja. Ini lebih detail nanti akan saya bahas di posting yang lainnya, di upload yang lain. Ya, seumpama kita pilih ini. Kita tunggu sebentar sambil ngopi ya. Jangan lupa, ngopi adalah wajib. Bagi yang ngopi lo ya. Rokoknya hampir habis bro. Waduh, tadi ditinggalin istri buat beli rokok. Istri yang baik. Nah, ini udah Anda install, berarti ini terpasang. Untuk selanjutnya kita aktifkan ya. Kalau tidak diaktifkan nanti nggak aktif. Nah, kayak gini. Kalau tadi tampilannya kayak gini, kita refresh. Coba kayak apa ya? Nah, kayak gini. Websiteku. Ini kok udah ada kayak gini ya. Coba widgetnya saya hapusin semua. Oh, ini ada khusus ini yang tadi udah ada ya. Saya coba kategori arsip dan sebagainya. Ini area widgetnya ya. Nah, seperti ini. Ini ringan juga ini. Tema Astra ini, tapi semakin kalau semakin cepat sebuah tema menurut pendapat saya berarti fitur-fiturnya sedikit, karena berbagai fitur itu kan menggunakan kode-kode yang ini kan, yang sedikit banyak menambah beban ke server kita. Jadi saran saya, sebelum nanti Anda memilih sebuah tema, pertimbangkan dulu mulai jenis website saya itu apa toh. Terus kalau jenisnya udah ketemu, tema yang cocok tuh kayak apa ya. Ini biasanya akan membuat
seorang pemula, yang pemula itu bimbang. Terkadang lihat websitenya orang, wah kok cakep, langsung aja install. Wah, ada kelemahannya ini, wah nggak cakep, pindah lagi. Nah, seperti yang itu. Nah, kayak cakep, wah seperti web berita ini kayak cakep, tapi setelah dilihat di smartphone, wah jelek tampilannya. Nah, begitulah. Ini sebenarnya ya kayak filosofi kehidupannya. Ada baiknya sebelum kita memilih, kita pertimbangkan masa-masa, baru kita mantap milih ini. Nggak apa-apa sih sebenarnya, cuma kalau pengen gonta ganti template enggak masalah. Tapi kalau udah website yang jadi trafiknya udah lumayan, kalau digonta ganti nanti otomatis SEO-nya berubah. Google akan berulang kali mengcrawl, dan kadang kalau dem atau tema yang kita install itu lebih jelek, secara SEO-nya lebih jelek dari tema sebelumnya, nanti odol. Lainnya itu kita kalau gonta-ganti template, kita harus memasang kode seperti apa, analitik, atau ada yang bermain di AdSense gonta mengganti kode iklannya dan sebagainya. Nah, itu sekedar saing juga. Kadang rumput tetangga katanya lebih hijau. Iya, begitu ya. Nah, cara yang pertama sudah, ini akan saya apa? Saya sharingkan cara yang kedua ya, tambah baru. Cara yang kedua ini berarti kita mengunggah tema, berarti upload tema. Seumpama Anda memiliki sebuah tema premium ya, premium, terus akan kita gunakan di website kita. Meskipun ini localhost ya, nanti sama seperti saya bilang tadi, nanti tidak jauh berbeda dengan ketika Anda sudah memiliki website sendiri. Nah, di sini saya memiliki tema premium Blogging Pro ya, Blogging Pro. Anda bisa cari di sini Blogging Pro itu yang gimana sih? Bisa juga Blogging Pro. Wah, Blogging Pro. Nah, ini. Wish. Nah, ini nih. Lihat tuh, cakep kan? So cakep. Nah, lihat timnya sekarang harganya berapa ya, sekitar 400-an lebih kayaknya. Nah, kayak gini kan. Saya yakin bagi yang pemula suka ini. Tampilannya keren. Tapi Anda harus merogoh kocek sendiri ya. Nah, ini iklan. Ini juga iklan. Rame banget. Ya, itu aja dulu untuk tampilannya. Kita install, bagaimana cara memasangnya, apa yang harus kita atur. Sekalian ini saya sertakan tutorialnya ya, kalau di Anda yang telah beli tema yang premium. Meskipun nanti tentunya berbeda-beda ya tema yang satu dengan yang lain, itu sama-sama premium karena desainnya kan lain. Siapa yang buat? Nah, ini kan kita berarti memiliki 4 tema, tapi yang digunakan cuma satu. Nah, ini kan udah kita aktifkan ya. Kita lihat tampilannya kayak apa. Kita refresh ya. Nah, kayak gini kan. Cakep juga kan. Itulah. Untuk tema ini ya, Blogging Pro, ada beberapa yang perlu diinstal, ada beberapa bawaan. Nah, seperti ini OneKeyDrive, import view, AMP dan sebagainya. Kita pasang, kita terapkan.
Sharing saya pelan-pelan ya, bagi yang nggak sabar ya. Di skip aja mungkin uh, membosankannya, karena saya juga santai orang. Nah, ini masih AMP. Ini kalau pertama kali Anda memasang Blogging Pro, ini penting kali. Ini diinstal dulu biar selesai. Lalu nanti tinggal kita ngaktifkan apa tuh fungsinya ini. Blogging, Core, OneCloud, import dan sebagainya, nanti bisa kita lihat di sini. Nah, semua sudah selesai. Kemudian kita lihat ya di plugin semua, Pak, kembali ke dashboard. Ya, plugin. Nah, open on the board widget. Nah, ini udah aktif semua. Kemudian jika Anda ini apa ya? Jika Anda pengguna nanti udah beli hosting, Anda bisa mengaktifkan lisensinya di sini. Tinggal aktifkan gitu ya. Nanti dikasih ini lisensinya, kemudian aktif. Nah, di sini saya tidak saya sertakan ini tutorialnya, gampang kok. Nanti udah dikasih sama, jika Anda membeli dikasih udah sama yang punya. Kemudian yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah import demo dulu. Import demo itu berarti ini nanti kita akan disertakan beberapa artikel, terus penataan menu, widget, dan sebagainya. Ini kan belum ada artikelnya, penataannya juga masih kayak gini. Nah, kita lakukan coba import demonya. Nanti udah disediakan beberapa artikel, terus penataan homepage, terus sidebar, penataan iklan, nanti tinggal kita ganti terus disesuaikan menurut kebutuhan kita ya. Nah, ini all done semua berarti sudah. Coba kita lihat tampilannya di sini ya. Tampilannya, nah ini udah ada kan, jadi gini kan, cakep. No, ini iklan, ini logo, ini menu. Ini menu utama, ini secondary, menu kedua. Ini iklan. Nah, ini kayak apa ya, Bu? Ada nanti di pengaturan. Kalau boleh saya sekalian ya, saya sesuaikan ya. Saya terangkan sebenarnya di Blogging Pro sendiri sini sudah, nanti kalau udah ada di membernya nanti udah diterangkan secara jelas. No, pengaturan umum, tata letak. Nah, ini kotak penuh. Ini kalau mau menonaktifkan logonya di sini, ini, nah hilang kan. Terus kemudian gambar latar belakang, saya kira nggak usah, masalahnya nanti memberatkan. Tata huruf, ini kita misalnya ini kayaknya kan kecil-kecil ya. Kalau saya sendiri, saya lihat kecil-kecil hurufnya. Ini saya ganti 17. Nah, lebih gede. Ukuran huruf di O, di body ini 17, di single. Nah, ini nanti lebih gede. Kita terbitkan. Ini ada previewnya juga. Ini buat tablet, terus smartphone ya. Terus kemudian apa ya, umum header, identitas. Nah, ini ganti logo,
Ya kita singkirkan ini, tinggal kita upload aja dengan ukuran standarnya berapa ya. Ini kayaknya berapa kita? Tinggal kita 272 atau berapa tuh. Terus ini untuk ikonnya, icon itu di sini. Ini, nah, di sini. Ini yang ciri khas di sini. Dengan ukuran presisi ya. Kotak ukuran 512 pixel. Terus kemudian menu. Nah, menu ini mau statik atau sticky ya. Terus ini ketika kita 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 penuh jadi kelihatan. No. Nih. Ini nggak kelihatan. Terus kemudian langsung saya langkain aja ya. Itu sebenarnya gampang. Ini bannernya. Oh, kita belum memasukkan lisensi, jadinya nggak bisa. Nanti udah ada ini banner paling atas, banner di bawah judul, di bawah menu dan sebagainya. Nah, saya kira itu aja dulu untuk penyesuaiannya ya. Kita kembali ke dashboard. Kemudian ini ketika mungkin Anda terlalu banyak menginstal ini ya, menginstal tema, mungkin nanti akan memberatkan, meskipun tidak terpakai nanti akan membebani server kita. Ada baiknya kita hapus. Jadi nanti kita sesuaikan, seandainya Anda punya tema premium ya kayak gini, ini kita pasang, terus yang defaultnya kita pasang satu. Gunanya apa? Nanti pada suatu saat nanti ini error, langsung kita pindah ke sini, kita aktifkan yang ini, kembali lagi. Nah, iya. Nah, sekarang kita bagaimana cara menghapusnya mudah. Ini. Seperti ini Astra, kita hapus. Nah, kalau aktif begini nggak bisa dihapus ya. Kalau aktif ini nggak bisa dihapus. Ini dinonaktifkan dulu dengan cara mengaktifkan tema yang lain. Misalnya defaultnya ini. Nah, ini nanti tinggal kita hapus. Nah, enak kan? Bisa kan? Iya, terus apa lagi ya? Saya kira itu dulu aja ya. Semoga sedikit banyak ini nanti ada manfaatnya bagi Anda. Untuk pembahasan selanjutnya nanti kita membahas yang lain, mungkin menu, widget, terus masang plugin yang lain yang penting seperti plugin SEO UAS dan sebagainya. Ya. Terima kasih atas waktu Anda. Bertemu kembali di tutorial selanjutnya, di sharing selanjutnya. Saya Supriyadi Pro, mohon maaf jika ada kesalahan. Kritik dan saran Anda kami tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.